anak-anak. Oke, sambil Ibu siap-siap terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Oke, sebelumnya Ibu buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Silahkan untuk Ketua Kelas Mas Nikola untuk membantu Ibu dalam memimpin berdoa. Jadi teman-teman, sebelum melakukan pembelajaran khususnya hari ini, akan baiknya kita berdoa sama kita. Yang berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Nikola atas pimpinannya. Kemudian Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir anak-anak? Oke, semoga bisa dipertahankan sampai pertemuan berikutnya ya. Oke, jadi di sini Ibu ada beberapa emoji yang bertujuan untuk menggambarkan sikap emosional anak-anak dan juga kesiapan dari anak-anak mengikuti pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, coba bisa raise hand siapa di sini yang merasakan rasa bahagia untuk mengikuti pembelajaran kita pada siang hari ini? Raise hand please. Oke, sudah banyak sekali ya yang merasakan bahagia. Kemudian apakah ada yang merasakan capek? Baru duduk saja sudah capek? Ada? Sedih. Oh ya, yang merasakan sedih? Karena masalah apa ini? Nanti bisa dibicarakan di belakang. Oke. Oke, apakah ada yang merasakan bingung juga? Kita mau belajar mengenai apa? Tentang perubahan lingkungan, Bu. Oke, perubahan lingkungan ya. Kemudian apakah ada yang merasakan rasa marah? Baru kita buka sudah merasakan marah? Ada? Tidak ada ya? Atau pusing? Baru duduk, dibuka? Oh, semuanya pusing ya. Tapi sudah 95% menunjukkan rasa bahagia. Oke, nah untuk selanjutnya di sini Ibu ada video yang bisa kalian simak. Coba bisa dilihat terlebih dahulu ya. Oke, dari video yang telah kalian simak tadi, apakah ada yang tahu kira-kira kita akan belajar mengenai apa pada hari ini? Ya, mengenai perubahan lingkungan. Oke, apakah kalian menyukai lingkungan yang bersih? Suka. Oke. Sebelumnya Ibu akan mengajak kalian flashback untuk mengingat kembali mengenai perjalanan kalian dari rumah masing-masing menuju sekolah. Apakah kalian mendapati ada sampah-sampah yang berserakan di jalan ataupun bahkan kalian temui di sungai? Apakah kalian menemui hal tersebut? Oke. Di jalanan. Oke, jadi masih banyak sekali ya yang menemui dari dampak negatif tersebut. Nah, kira-kira kalian sebagai generasi muda, bagaimana cara kalian untuk mengatasi dari permasalahan tersebut? Menjaga lingkungan, Ibu. Good, menjaga lingkungan. Ada lagi? Membuang sampah pada tempat sampah. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Oke, Ibu boleh minta tolong Mas Najib untuk membantu mengoperasikan? Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, Ibu akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Adapun untuk tujuannya, yang pertama diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan lingkungan terkait isu pencemaran lingkungan. Kemudian peserta didik mampu menciptakan solusi terkait dengan permasalahan lingkungan sekitar. Lalu
nantinya melalui kegiatan proyek, peserta didik mampu menciptakan solusi dari permasalahan lingkungan dengan mengelola limbah non-organik secara kreatif. Nah, dari permasalahan yang sudah kalian temui tadi itu juga sudah merupakan salah satu dari perubahan lingkungan. Nah, adapun faktor-faktor dari perubahan lingkungan yaitu ada faktor manusia, contohnya ada penebangan liar, polusi udara, dan juga ada pembuangan limbah ke laut. Sedangkan untuk faktor alam, yaitu ada tsunami, gunung meletus, dan juga tanah longsor. Oke, di sini Ibu ada sebuah pertanyaan, apa itu pencemaran lingkungan? Apakah ada yang mau membantu Ibu untuk mencoba menjawab dari pertanyaan tersebut? Saya. Ya, silahkan Mbak Ana. Pencemaran lingkungan adalah proses perubahan ekosistem baik secara fisik atau secara kimia atau perilaku biologis yang bisa mengganggu kehidupan manusia karena dinilai dapat merusak kekayaan sumber daya yang ada di alam. Ya, betul sekali. Dari jawaban Mbak Ana, apakah ada yang punya pendapat lain? Ya, silahkan Mbak Zona. Pencemaran lingkungan itu salah satu perbuatan manusia yang dapat merusak lingkungan, yang salah satunya itu contohnya ada polusi udara yang sudah sangat memprihatinkan seperti sekarang ini sehingga seperti yang sudah terjadi di Indonesia sekarang ini sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan, Ibu. Oke, good job. Beri tepuk tangan untuk Mbak Ana dan juga Mbak Zona. Oke, jadi apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lainnya ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia maupun dari proses alam tersendiri. Nah, sehingga kualitas lingkungan tersebut juga akan menurun sampai dengan ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan itu menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi semestinya. Oke, next. Nah, jadi untuk macam-macam dari pencemaran lingkungan itu bisa disebabkan karena pencemaran udara, air, kemudian tanah, dan juga suara. Nah, pencemaran udara itu apa, Mbak Nurul? Apakah bisa dijelaskan? Pencemaran udara itu gimana kondisi udara, kualitas udara di suatu tempat tidak memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan. Oke, good job. Beri tepuk tangan untuk Mbak Nurul. Nah, adapun untuk contoh dari pencemaran udara yaitu bisa terjadi karena adanya suatu polusi dari limbah industri dan lain sebagainya. Nah, untuk pencemaran air ini biasanya terjadi akibat tindakan dari manusia sendiri yang dapat mempengaruhi kondisi perairan. Nah, contohnya itu ada limbah rumah tangga maupun limbah-limbah industri lainnya. Kemudian untuk pencemaran tanah itu contohnya dengan adanya penggunaan pestisida maupun dari zat kimia yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada pencemaran suara. Nah, tanpa kita ketahui yang sering ikut atau nonton konser itu juga sudah termasuk dalam suatu pencemaran suara ya anak-anak. Kemudian ada suara mesin dari pabrik. Oke, ini Ibu ada sebuah pertanyaan, bagaimana cara mengatasi dari masalah lingkungan. Nah, kali ini Ibu akan coba untuk menunjuk Mbak Rika untuk membantu Ibu dalam menjawab pertanyaan tersebut. Ini Ibu, menurut dari penjelasan tadi cara mengatasinya itu yang pertama tidak membuang sampah sembarangan karena itu bisa berdampak lingkungan. Lalu bisa melakukan penanaman kembali di hutan-hutan yang sudah gundul atau reboisasi. Terus juga tidak membuang limbah pabrik ke laut karena bisa berdampak di ekosistem. Iya, betul sekali ya. Apakah ada yang punya pendapat lain mungkin selain Mbak Rika? Saya. Ya, silakan Mas Nicole. Nah, untuk mengatasi masalah lingkungan yang lain menurut saya pribadi yaitu dapat dilakukan dengan pengolahan limbah dengan benar. Terus juga menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan menggunakan deterjen yang ramah lingkungan juga. Betul, beri aplaus untuk Mbak Rika dan juga Mas Nikola. Oke, jadi bagaimana sih cara kita dalam mengatasi suatu masalah lingkungan? Nah, ini di sini Ibu ada beberapa tambahan mengenai cara dalam mengatasi lingkungan. Yang pertama bisa melakukan konservasi lingkungan seperti yang sudah disampaikan tadi dengan cara reboisasi dan lain sebagainya. Kemudian ada pengolahan dan daur ulang limbah, lalu penggunaan bahan kimia berbahaya sesuai dengan dosis dan juga peruntukannya. Kemudian penggunaan secara administratif dan juga dengan membuat peraturan-peraturan ataupun undang-undang yang berlaku. Lalu ada penanggulangan secara teknologis maupun secara edukatif.
Next one again, ini masih ada satu pertanyaan, yaitu jelaskan limbah apa saja yang dapat merusak lingkungan. Mungkin Ibu masih mau menunjuk satu yang di pojok. Mbak Nisa bisa membantu Ibu menjawab pertanyaan? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba jenis limbah apa yang dapat merusak lingkungan. Nah, menurut saya jenis limbah yang dapat merusak lingkungan itu limbah industri, Bu. Karena limbah industri itu hasil pengolahan industri ini cenderung mengandung zat berbahaya. Nah, limbah ini juga dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Seperti itu, Ibu. Oke, apakah ada yang mau menambahkan sedikit dari pernyataan Mbak Nisa? Ya, silahkan Mbak Elsa. Menurut saya limbah yang dapat merusak lingkungan itu ada limbah rumah tangga yang merupakan limbah organik seperti kulit, buah dan sayuran, sisa makanan, dan juga ada dedaunan. Seperti itu. Oke, benar sekali ya apa yang telah disampaikan Mbak Nisa dan juga Mbak Elsa. Beri tepuk tangan untuk mereka. Oke, jadi di sini ada beberapa jenis dari limbah yang ada di lingkungan, yaitu ada limbah organik, anorganik, dan juga B3. Untuk limbah organik contohnya seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Elsa, yaitu ada kulit, buah, sisa sayuran maupun kotoran hewan. Nah, limbah organik ini juga bisa didaur ulang kembali dengan cara reduce, reuse, dan juga recycle. Kemudian untuk limbah anorganik ini berasal dari bahan-bahan tak hidup atau kebalikannya dari limbah organik. Tapi limbah anorganik ini juga bisa didaur ulang kembali seperti halnya dengan limbah organik. Kemudian ada limbah B3 atau yang biasa disebut sebagai bahan berbahaya dan juga beracun. Oke, next. Oke, ternyata masih ada satu pertanyaan, yaitu limbah jenis sampah bisa diolah menjadi produk apa saja sih? Nah, dari pertanyaan tersebut nanti bisa dijawab dengan berkelompok. Nah, adapun untuk kelompoknya sudah Ibu bagi. Oke, ini ada 5 kelompok. Silakan nanti dari berkelompok tersebut bisa mendiskusikan mengenai proyek yang sudah tertera di LKPD. Silakan bisa membentuk kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan di belakang kelompok 5 ya. Baik, Bu. Ini kelompok 5 ya. Oke, anak-anak, jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai LKPD-nya. Ini kan mengenai proyek dari tujuan pembelajaran yang telah disampaikan tadi. Nah, anak-anak silahkan bisa berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing akan membuat produk seperti apa dari olahan limbah anorganik seperti itu. Nah, nanti untuk nama judulnya bisa dituliskan, kemudian waktu dan juga tanggal pengerjaan proyeknya, tujuan dan juga langkah pengerjaannya. Nah, di sini yang lembar kedua ini bisa dituliskan untuk mengenai tahap proyek untuk minggu ke depan ya. Silakan bisa berdiskusi bersama dengan kelompoknya masing-masing. Kurang, tidak. Wis ono ning Google. Yang WhatsApp. Karena. Apakah ada kendala? Anak-anak? Oke, good. Apakah ada kendala, Mbak Jati dan teman-teman? Lagi diskusi, Ibu. Oke. Ya, terima kasih. Bisa ditulis ya. Gimana, ada kendala? Sedang berdiskusi, Bu. Oke. Enggak. Ini bisa ditambahkan ya. Timer. Terima kasih. Ini kelompok berapa? 4? Oke. Ini bisa ditambahkan ya, anak-anak. Oke, masih tersisa 2 menit lagi ya. Oke. Apakah sudah anak-anak?
Oke. Sudah dituliskan ya untuk nama produk dan juga tanggalnya. Nah, itu nanti bisa disimpan saja. Kemudian ini yang lembar kedua juga disimpan ya, karena nanti kan minggu depan kalian akan melakukan proses pembuatan proyek. Jadi setiap tanggal, setiap tahap kalian tulis di lembar kedua tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin Ibu akan menyampaikan agenda pembelajaran kita pada minggu depan, yaitu mempresentasikan dari hasil produk yang telah kalian buat tersebut. Kemudian nanti juga akan ada revisi dari Ibu untuk perbaikan dari produk kalian. Seperti itu. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu mau meminta satu anak untuk memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita siang hari ini. Ibu mau Mbak Esa bisa membantu mengambil kesimpulan? Baik Ibu. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu perubahan lingkungan merupakan kegiatan yang terjadi oleh adanya perubahan di dalam lingkungan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan yang diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Adapun jenis-jenis limbah itu digolongkan menjadi 3, yaitu limbah organik, anorganik, dan limbah B3. Oke, terima kasih Mbak Esa atas kesimpulannya. Bisa beri tepuk tangan untuk Mbak Esa. Oke anak-anak, karena tadi kita sudah melakukan pembelajaran dari awal hingga akhir dan juga perencanaan proyek, kali ini Ibu ada sebuah post test sebagai penilaian formatif. Silakan anak-anak yang membawa handphone bisa diakses dan juga bisa dikerjakan mengenai post test tersebut. Dikerjakan masing-masing ya anak-anak. Oke, apakah sudah selesai? Oke, Ibu minta kalian bisa kembali ke tempat masing-masing terlebih dahulu ya. Baik. Oke, karena tadi kita sudah membuka dengan doa, kali ini kita akan menutup dengan doa pula. Nah, sekarang Ibu minta tolong lagi pada Mas Nikola untuk memimpin doa sekarang. Ibu, untuk mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa untuk kepada dosen masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak atas semangat dan juga kontribusinya. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Minggu depan jangan lupa produknya bisa dibawa dan juga kita lakukan presentasi dan juga revisi dari produk kalian. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.